Nats Diary. This is your favorite Nats, Nadia Ryuka speaking. Pada video kali ini saya ingin membahas hal yang sangat amat menarik. Teman-teman, pernah denger nggak sih tentang psikologi forensik? Pernah nggak? Kalau yang belum pernah denger, terus ngerasa tertarik, atau teman-teman yang udah pernah denger tapi belum tahu apa itu psikologi forensik dan tertarik, jangan skip video ini karena you will got so much lessons. Okay, stay tuned. Teman-teman sudah memutuskan untuk stay tune di Nats Diary, jadi saya mau bilang welcome to the real Nats Diary bersama dengan Nadia Ryuka. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut apa sih itu psikologi forensik, kita kenalan dulu dong, karena kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, saya akan memperkenalkan kepada kalian apa sih psikologi forensik? Jadi, psikologi forensik ini merupakan bidang psikologi yang berkaitan dan diaplikasikan dalam bidang hukum, khususnya pada peradilan pidana. Jadi, penilaian psikologi dalam sistem hukum, psikologi biasanya melakukan pengembangan pengetahuan spesifik tentang isu hukum, serta melakukan riset dan layanan pada permasalahan hukum yang melibatkan proses psikologi. Menarik kan? Kalau mau tahu lebih lanjut, stay tune ya teman-teman. Karena kita udah kenal sama psikologi forensik, itu artinya kita udah bisa tahu lebih dalam dong tentang psikologi forensik. Karena itu kita lanjut yuk ke topik berikutnya, yaitu peran psikolog forensik dalam kehidupan kita. Karena psikologi forensik itu berkaitan dengan hukum, berarti teman-teman udah ada gambaran belum sih tentang psikologi forensik? Yaps. Yang pertama, peran psikologi forensik adalah untuk menganalisa perilaku dan kesehatan mental dari para narapidana atau orang-orang yang terlibat dalam sebuah kasus, teman-teman. Dan yang kedua, ketika narapidana ataupun orang-orang yang terlibat dalam sebuah kasus itu memiliki gangguan, maka peran psikolog forensik adalah untuk menyembuhkan mereka. Dan yang ketiga adalah menjadi penengah atau mediasi agar mereka bisa saling berbaikan ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah untuk mempelajari karakter dari orang-orang yang bersangkutan dalam sebuah kasus. Cukup menarik gak sih teman-teman? Ya kan? Nah, untuk itu kita akan ke topik selanjutnya biar bisa lebih cinta sama psikologi forensik. Yuks! Nah, gimana teman-teman? Tadi kan teman-teman sudah dengar nih 2 topik yang luar biasa dari psikolog forensik. Pasti ada gak sih dari teman-teman yang tiba-tiba terlintas di pikiran, kayaknya saya ingin deh jadi psikolog forensik. Kayaknya mempelajari psikologi forensik itu mengasihkan deh. Oleh karena itu, saya punya nih cara-cara untuk teman yang tertarik dengan psikolog forensik untuk menjadi psikolog forensik. Yang pertama, sudah pasti teman-teman harus mengambil S1 di jurusan psikologi. Kenapa? Ya karena itu kan mempelajari tentang psikologi. Dan yang kedua adalah teman-teman ketika sudah lulus dari psikologi, teman-teman akan mendaftar di S2 dan mengambil profesi psikologi forensik. Terdengar cukup mudah tidak sih? Tapi tidak semudah itu, Ferguson. Harus sabar dan tekun belajar ya. Tibalah kita di penghujung video tentang psikologi forensik. Nah, pada video ini, pada topik kali ini, topik terakhir, saya akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan psikologi forensik. Yang pertama adalah penelitian. Nah, kira-kira penelitian apa aja sih yang dilakukan oleh para psikolog forensik? Contohnya ada pengaruh kebohongan pasif pada deteksi kebohongan melalui elektrosefalogram atau yang biasanya disebut oleh EEG. Kemudian ada profiling psikologi pada pelaku anak dan residivis anak di lapas anak Blitar. Itu contoh-contohnya ya teman-teman. Kemudian ada juga yang terakhir adalah pada bidang klinis juga ada kaitannya, misalnya asesmen dan penanganan atau rehabilitas perilaku yang tidak diinginkan secara sosial. Nah, cukup sekian dari video kali ini. Kalau teman-teman penasaran, jangan lupa untuk tetap berada di channel saya untuk belajar dan lebih banyak mengetahui tentang psikologi. Bye!